Hai guys, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya dari Cipta Kreasi TV. Hari ini saya senang sekali karena kedatangan tamu-tamu muda saya, tamu-tamu hebat, dia para pecinta penggemar mobil. Kalau dibilang mobil jadul sih enggak, kan mobilnya bagus-bagus ya. Tetapi di sini pengurusnya memang muda-muda, ganteng-ganteng. Nah, nanti kita akan mengulik nih dari pengurus. Kebetulan yang saya undang hari ini adalah pengurus pencinta mobil Mercedes-Benz. Gila nggak tuh? Kemarin kan kita sudah dengan produk yang lain ya, produk Swedia. Sekarang ini dari tetangganya dari Jerman. Baik nih, sudah hadir sahabat-sahabat saya, para pencinta dan penggemar Mercedes-Benz. Saya perkenalkan dulu nih, yang sebelah saya nih, langsung deh mempromosikan diri aja deh, memperkenalkan diri. Nah, itu coba tuh lihat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Muharam Hidayat. Kebetulan saat ini saya masih menjabat sebagai Presiden Mercedes-Benz W211 Club Indonesia. Sebelah saya kali, silahkan. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Anggo Ariwibowo. Sampai dengan saat ini alhamdulillah masih diamanahkan sama teman-teman di Bogor untuk menjabat sebagai Ketua Umum Mercedes-Benz W211 Club Bogor Chapter. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Novan Tiar, saya biasa dipanggil Novan. Saat ini saya mendampingi Tumanggo sebagai Sekretaris Umum di W211 Club Indonesia Bogor Chapter. Jadi kalau bro, saya manggilnya bro aja ya. Kalau di kita biasanya manggilnya Om. Makanya saya juga punya Om Wenner ya. Ya udah Om. Saya bicara dengan Om Gali dulu nih. Tadi diulangi lagi sebagai apa Om Gali? Sebagai Presiden Mercedes-Benz W211 Club Indonesia. Sama dengan Pak Prabowo. Sama Presiden. Oke, Om, saya tertarik benar nih dengan Mercy ya. Coba saya ingin tahu nih, mungkin pemirsa ingin tahu. Kita melihat bahwa Mercy kan terkenal ya, sebagai kendaraan mewah. Coba tolong jelasin deh di antara om-om ini, kenapa sih Mercy? Silakan. Yang baru-baru dulu coba. Baik Om. Jadi gini Om, saya tuh pengen kepunya Mercy dari zaman saya kuliah sebenarnya. Cuman karena duitnya nggak mampu gitu kan ya. Gitu kan, karena ini brand kendaraan papan atas gitu ya. Jadi baru kebelilah sekarang setelah sekian puluh tahun selesai dari kuliah. Barulah kebelilah gitu ya. Alhamdulillah, walaupun bukan Mercy yang tipe terbaru, tapi saya bersyukur. Artinya saya bisa menikmati kenyamanan Mercy. Kalau boleh dibilang sih Mercy dari segala angkatan Om, dari mulai yang W123 sampai berapa Om yang terakhir? W222 ya. Itu gantengnya sama sebenarnya. Tinggal masalah selera dan keuangan. Gitu Om, kira-kira. Kok sama? Oke, Om, silakan. Ya, prinsipnya sama sih ya. Memang Mercy itu jadi salah satu kendaraan idaman. Dulu dari zaman dulu ya. Mungkin saya pada saat mulai kerja saya baru tahu ada kendaraan sebagus Mercy gitu. Nah, terus ngulik-ngulik pada saat saya sudah memiliki, saya rasa cukup secara finansial untuk memiliki Mercy, ya pilihan saya jatuh ke tipe yang sekarang saya miliki, karena memang dari sisi desain tidak terlalu kaku, dia dinamis dan juga manis buat dilihat. Nah, terus juga dari teknologi juga elektrikalnya belum terlalu banyak, tapi mumpuni lah untuk dipakai sama kami ini. Mantap. Nah, ini Om Gali nih, gini ya, mana Om Gali ini? Presiden. Aduh. Kenapa Mercy? Yang pasti nyaman Om. Satu nyaman, daya tahannya juga luar biasa. Ya mungkin mirip-mirip mobil sebelah juga yang dari negara sebelah. Yang pasti badak sebetulnya mobilnya. Dari sisi sosial juga kadang kita pakai sebuah tipe Mercy yang sebetulnya harganya dengan mobil sebelah lebih mahal mobil sebelah, tapi kalau kita berkunjung ke suatu tempat kita kadang prestisnya lebih oke lah gitu. Dan yang pasti sebetulnya daya tahannya sih yang luar biasa ya, kalau yang saya rasain selama ini. Mungkin kalau spare part
hitungan spare part sama mobil sebelah atau mobil-mobil negara Asia lainnya lebih mahal, tapi kalau kita ngitung sama periode pemakaiannya mobil sebelah misalnya let's say 1 juta, setahun ganti kita 2 juta tapi tahan 4 tahun. Jadi kalau dipakai jangka waktu panjang sih jauh lebih tahan Mercy ya harusnya gitu. Jadi kenapa Mercy? Satu, nyaman. Dua, status sosialnya oke lah di depan masyarakat kita. Terus daya tahannya juga luar biasa sih kalau menurut saya gitu. Oh, menarik juga ya. Terus satu lagi nih, kalian sekarang pakai Mercy yang tipe apa nih? Varian apa? 211 Om. Ini 211. 211. Om Gali? Karena mereka masih baru-baru jadi karena kita datangnya sebagai wakil dari klub 211 ya harus ngomong dari pakai 211 Om. Ya, gitu. Pemirsa, Ya. di sini tuh banyak varian Mercy ya. Mercy itu banyak variannya dan semua juga bagus-bagus. Kebetulan kenapa yang datang 211? Nah, saya ingin tahu nih pemirsa. Kebetulan di sini yang datang ke saya juga adalah pemilik dan pengguna W12. Sekarang kita lebih spesifik lagi nih, bicara 211 dulu nih. Sekarang pertanyaan saya lebih mendalam lagi. Kenapa harus W211? Silakan Mas. Mas satu berbicara. Oke. W211. Secara desain W211 ini tadi seperti Om Novan bilang, nggak terlalu tua, Om. Tapi juga nggak muda. Klasiknya masih dapat, tapi fitur kecanggihannya juga sudah mumpuni, gitu ya kira-kira ya. Nah, apa namanya itu yang pertama. Yang kedua budget. Ya, budget itu pasti ya budget, nggak bohong gitu. Budget, ya kalau dibilang punya Mercy, oh berarti orang kaya, nggak juga gitu ya. Karena sekarang semua pecinta otomotif gitu ya, terutama pecinta Mercy, kalau memang punya budget range sekitar mulai dari 100 sampai 200 jutaan ya sudah bisa memiliki W211 gitu ya. Dan itu alasannya kenapa saya ambil W211 gitu sih Om. Jadi memang yang pertama tadi apa? desain ya, desain kemudian budget gitu ya. Dan satu lagi Om, izin ini maaf, saya saran sih buat semua pencinta Mercy. Pencinta Mercy itu apalagi yang tipikalnya tahunnya tipenya mulai dari yang 2000 gitu ya, itu harus laki-laki yang suka tantangan. Karena Mercy itu nggak bisa ditebak. Tiba-tiba berhenti, tiba-tiba pernah saya ngalamin lagi lari ngetes velg waktu itu nggak sengaja nggak ngerem. Nah itu yang kayak gitu-gitu Om. Harus suka tantangan dan memang nggak boleh cengeng lah kira-kira kalau Mercy. Harus punya nyawa double ya. Juga kalau itu alhamdulillah waktu itu masih dalam lindungan. Tapi ya pasti memang itu tadi harus suka tantangan, nggak boleh lembek lah kira-kira gitu ya. Ya sama dengan pecinta off-road. Ya betul. Makin banyak tantangan kan nilainya makin tinggi. Makin tinggi. Cuman kalau off-road berarti saya nggak kuat pinggang udah. Oke, Om Novan. Oke, kalau saya selain tadi ya, selain dari desain dan sebagainya, kenyamanan, memang 211 itu adalah tipe E ya. Kan Mercy itu ada beberapa tipe ya, ada E, A, mulai dari kalau sekarang udah lebih bervariasi. Tapi pada zamannya itu ada C, ada E, ada S dan sebagainya. Nah, E itu adalah mid level yang menurut saya ya. Selain tadi sesuai dengan Pak Gali bilang nyaman, terus prestis, cukup prestis, privilege ininya juga dapat dan memang mungkin untuk Anggo memang banyak pengalaman di jalanan ya. Kalau saya sih alhamdulillah tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi memang Mercy yang saya pergunakan itu luar biasa. Itu aja. Nah nih, Pak Presiden, gimana Om Presiden? 211 itu modelnya paling timeless menurut saya. 211 itu salah satu lompatan di seri E medium car-nya, medium sedan-nya Mercy. Dari yang dulu serba kotak mulai ke bulat-bulat itu ada di 211. Terus yang tadinya serba masih mekanik di 211 itu udah mulai banyak elektrikalnya. Makanya dulu 211 agak-agak dijauhi pecinta mobil tua karena elektroniknya lumayan rumit lah katanya. Karena di kita kan bengkel-bengkel masih
cenderung banyak yang mekanik belum computerized gitu. Tapi buat D11 sebenarnya kalau kita bisa dapat unitnya yang segar, dapat unitnya yang terawat, insya Allah nggak ngerongrong malah seru gitu. Soalnya canggihnya luar biasa sih. Mobil 211 itu kan mulai 2002. 2002 dia udah SBC remnya, SBC paling canggih lah pada zamannya. 2002 untuk seri Avantgarde-nya dia udah ada keyless. Mobil-mobil sekarang kan baru sekitar 2020-an ya keylessnya. Kita dari 2002 udah keyless. Terus ya banyak lah fitur-fiturnya yang menarik, dan kalau dibelinya sekarang sih ya harganya juga udah lumayan terjangkau lah. Tapi dengan fitur-fitur yang bisa didapat, terus kenyamanan, terus pride sosialnya juga dapat, worth it banget lah gitu pakai 211. Bagus, pokoknya seru ya. Guys, jadi kita sudah mendengar ya, pertama kenapa Mercy, kita udah menjurus lagi ke 211. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, kan kalian ini kan masuk klub ya, mendirikan klub. Nah, saya mau tahu nih, sekarang kalau kita bicara klub Mercy, khususnya untuk varian 2 W211, ini jumlah anggotanya udah berapa? Dan tersebar di mana aja nih? Mungkin Pak Presiden bisa jawab nih. 211 Klub Indonesia itu kita dulu mulai didirikan oleh ada sekitar 8 orang teman kita. Di antaranya ada Om Rudi Karnadi, ada Om Febirja, ada Om Haka, ada Om Budi, ada Om Morris, kurang lebih 8 orang lah. Di tanggal 13 Juli tahun 2012. Kenapa baru 2012 berdirinya klubnya? Sementara kan awal mobil 2002. Yeah. Kan kita itu sebetulnya MBW 211 Club Indonesia itu ada di bawah naungan MB Club Indonesia. MB Club Indonesia sendiri ada di bawah naungan MB Classic, Om. MB World. Nah, karena kita ngacunya ke MB Classic itu yang di Jerman, si klubnya itu baru boleh dideklar setelah mobil itu 10 tahun produksi. Emang aturannya gitu? Aturannya begitu. Jadi kalau mobil-mobil baru kayak Tumanggo sebetulnya kebeli, 214 juga kebeli. Cuman nggak ada klubnya, jadi dia belum beli gitu. Jadi karena aturannya di MB Club Indonesia yang ngacu ke Jermannya itu setelah 10 tahun produksi baru diperbolehkan ada klubnya. Oh, pantesan ya. Saya perhatikan juga ya. Ini sekarang beredar ini kan di Jakarta ya saya lihat, dan saya juga monitor dari media sosial tuh W210 yang ada di Solo. Ya. Itu beredarnya kemana-mana itu. Kan? Saya ngikutin, masalahnya ngikutin. Nah, saya juga mau tertarik nih. Khususnya kalau Mercy itu kita komersialisasikan. Kan bentuknya udah bagus ya. Ceritanya udah bagus nih. Di negara tetangga, saya melihat ada mobil-mobil tua, ya, bahkan istilahnya ada tuk-tuk di sana ya. Itu yang punya pribadi-pribadi. Jadi dia bisa juga dijadikan community. Pertama, jadi untuk kendaraannya para pengantin, kan unik ya. Dikasih cat yang macam-macam yang bagus, nilai sewanya bersih, gede nih. Dan dia juga akhirnya berkontribusi, ya disewa, ditaruh di hotel-hotel, jadi tempat turis ya, turis jalan-jalan pakai itu, bayar, nanti dia punya organisasi sekian persen buat organisasinya. Nah itu menghasilkan. Nah ini kalau kalian nih 211 kan mentereng nih, punya nggak obsesi untuk model begitu atau udahlah saya mau hura-hura aja. Ya silakan nih, ini kan kebetulan ketua-ketua nih, pengurus nih. Press. Silakan. Nama kau dulu aja. Biasanya sih yang paling sering jadi mobil wedding ya. Ya. Mobil wedding. Terus kalau yang pernah kerjasama sama salah satu produk kopi buat ini ngebantuin dia launching brandnya. Biasanya nge-hire kita juga. Kita butuh sekian unit Mercy. Ya alhamdulillah sih itu juga ada pemasukan buat kas klub juga gitu. Jadi yang paling sering ya itu wedding, kalau enggak ya ada launching buat event ya. Event gitu. Nah itu caranya untuk memasarkan itu sehingga dapat ya endorse ya kayak model kayak gitu gimana? Ada upaya nggak? Apa yang penting inilah saya ngelihat ada satu klub mobil sebelah itu ya.
di Jakarta, dia di daerah Kebayoran Baru tuh. Dia setiap hari Sabtu sore ini jam-jam segini nih, jam-jam dari mulai jam 2 sampai maghrib tuh dia nongkrong. Nah itu untuk saya pikir sih mereka bukan hanya sekedar nongkrong, memang mencari sesuatu di situ. Ada aja, bisa dipakai untuk wedding, bisa dipakai untuk apa? Film juga ya? Untuk Ya, film banyak. betul. Karena gini saya perhatikan juga banyak kan sekarang film-film yang menceritakan masa lalu kan. Ya. Nah ini kan bisa diambil dari situ. Nah ini kalau misalnya kita upayakan nih kayak seperti ya contohnya kayak di negara tetangga yang mobil tutup bisa untuk wedding juga, untuk pariwisata. Nah saya juga pernah membantu teman, dia kumpulan mobil jeep, ya kan jeep tua. Nah akhirnya apa? Sekarang tuh mobil itu kumpulan itu sekarang berproduksi itu di Bromo. Artinya apa? Kan pertama menambah penghasilannya. Ya. Terus yang kedua juga ya satu kebanggaan juga tuh. Yakin produk Jeep ini kan artinya kan dari segi mesin, dari segi body apa kan bisa teruji loh, bisa naik ke gunung begitu kan nggak setiap mobil gitu ya. Nah ini gimana nih kalau ada nggak pemikiran dari kalian kalau kita bicara klubnya, klub selain hura-huranya itu juga dapat gitu loh. Ya, Ayo. oke. Kritik dari tadi itu Om, kaitan sama Om juga dengan soal pariwisata dan sebagainya ya. Sebenarnya mungkin kita juga bisa, memang belum, cuma mungkin nanti ke depannya kita akan coba untuk kerjasama juga sama pemerintahan, kaitan sama promosi destinasi wisata misalkan ya. Kita lakukan itu lewat touring misalkan ke destinasi, tapi mungkin juga bukan destinasi yang tidak mungkin dijangkau oleh mobil kelas sedan ya. Misalkan destinasi yang prestisius misalkan, atau destinasi yang memiliki ciri khas tersendiri. Kayak misalkan kan sepanjang yang saya tahu itu kan di Indonesia itu kan ada destinasi prioritasnya. Kebetulan kalau misalkan di kebanyakan memang chapternya bukan kebanyakan, keseluruhan chapternya 211 itu kan di Pulau Jawa. Jadi yang bisa dijual itu Tanjung Lesung, Tanjung Lesung ya kalau nggak salah, di Banten, terus Borobudur, terus juga BTS mungkin ya, Bromo Tengger Semeru dan sebagainya. Mungkin kedepannya kita coba kerjasamakan itu, misalnya kita touring ke sana, kita coba buatkan video sekarang mempromosikan destinasi di sana. Itu paling si Om paling yang bisa Bicara dong dengan Ibu Menteri itu. Sekaligus tuh, Bu, izin mau dibantu Bu gitu. Kebetulan ini Ibu Menterinya kebetulan saya nyaksikan. Bu Menteri, ini ada salah satu anggotanya nih Bu Menteri. Ayo dong, perkenalkan dulu Bu Menteri. Bu Mbak Wamen, saya kebetulan didebutkan di bawah Pak Vijay. Kebetulan saya penyuka kendaraan Tipe Mercy dan tadi mungkin satu waktu saya akan coba bawa komunitas kami untuk menyambangi kementerian. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita kerjasamakan untuk bisa sama-sama memberikan kontribusi baik dari kami kepada negara melalui promosi wisata dan mungkin juga dari kementerian ke kami. Itu mungkin Bu Menteri, Bu Wamen izin. Pak Deputi izin. Ngeri-ngeri nih Mas. Menteri, benar nih, ini jeritan hati, jeritan hati dari anggotanya. Tapi Bu Menteri, coba tolong diperhatikan, karena kita ini di Indonesia ini banyak komunitas-komunitas mobil. Kalau kita bisa berdayakan, satu sisi kita mengadakan penghematan besar-besaran, tapi satu sisi kita harus menjual produk-produk industri kita. Ini salah satunya komunitas ini kan suatu komunitas industri ya, yang bisa menghasilkan devisa. Kalau kita bisa berdayakan dengan seoptimal mungkin, ya lumayan bisa menambah devisa. Kebetulan kan anak buahnya Bu Menteri ini duduk di sini nih, jadi ya kalau beliau ini mau menghadap, mohon diterima ya Bu Menteri ya. Amin. Nah itu yang paling tidak tuh, karena Pak Prabowo juga insya Allah juga saya mau senang dengan mobil-mobil ya yang sudah berumur gitu ya. Oke, kita kembali lagi nih. Kayaknya kalau bicara Mercy ini nggak bakal habis ya. Nggak bakal habis ya. Banyak ininya. Nah sekarang banyak anggapan Mercy itu bagaimanapun orang melihatnya kan kendaraan mewah ya. Bayangin lambangnya ada segitiga. Bahkan dari lambang Mercy itu jadi partai.
Aduh. Lambang Patung. Artinya apa? Mahal. Sepakat kan? Ya. Mahal. Makanya lambang Mercy itu bisa jadi partai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Memang benar lambangnya partai. Tapi kita nggak lihat kesananya. Artinya gini. Tapi di situ juga kan orang melihat juga kalau orang beranggapan kalau punya Mercy mahal. Nah, coba dong kalian bantah. Benar nggak sih kalau punya Mercy? Ibaratnya melihara orang tua yang sakit-sakitan. Coba tolong. Kalau misalnya katakan iya, katakan. Jadi kita nih kepada masyarakat harus berkata jujur. Ya. Ayo dong, katakan dong. Ya kita umum ya. Kalau kita makin berumur kan makin body kita kan makin. Kalau dijawab relatif itu boleh, Om. Mahal relatif. Boleh. Tapi Boleh. masalahnya kan unsur relativitas kan harus. Ya, karena gini Om, kalau menurut saya pribadi ya. Iya. Kenapa saya bilang relatif? Karena gini, kalau dari sisi hobi memang sulit Om. Jadi biasanya orang kalau misalnya udah gandrung akan sesuatu, mau bagaimanapun fisiknya, apanya dia, apapun hubungan dan sebagainya itu dia akan bela-belain gitu. Dan menurut saya tidak terlalu mahal sih Om. Selama dari tadi yang sebagaimana DT Press bilang, kalau dapat unit yang dirawat, yang apik, insya Allah itu juga akan memberikan kepuasan buat kita nih gitu. Jadi kita tidak akan sungkan-sungkan untuk terus merawat. Dan juga tadi tuh kaitan sama endurance-nya. Penggunaan barang yang mungkin memang harganya sedikit lebih tinggi, tapi jangka waktu pemakaian lebih lama. Jadi saya berpikir itu Lifetime-nya kita ambil ya. betul. Mungkin ada pendapat lain. Oke, Presiden. Sebetulnya disebut mahal nggak juga ya. Ya itu tadi misalnya kita ganti ball joint mobil sebelah harganya cuma 750.000, setahun ganti lagi, kita harganya 1,5 juta tapi 4 tahun masih tahan gitu. Dan lagi kalau yang saya rasa di Mercy kadang kita ada nilai investasinya juga Om, investasinya yang sebetulnya surprise juga. Rasanya gini, saya ada tipe lain di rumah yang sekitar 15 tahun yang lalu saya beli harganya hanya sekian. Ternyata kalau saya jual sekarang harganya udah jauh lebih wah lagi gitu. Ya contoh lainnya lah mobil G-Class mungkin ya yang paling mencolok. G-Class sekitar 10 tahun yang lalu mungkin cuma 70 juta, 75 juta, 1 juta juga udah susah jualnya. Sekarang udah MM-an loh. Iya. Belum pagoda. Ya. Jadi selama kita bisa ngerawatnya sih walaupun mahal tapi duitnya nggak hilang. Anggap aja investasi, kita nabung nanti anak cucu kita harganya udah berlipat-lipat lagi gitu. Jadi ibarat kayak tanah ya. Nah, bisa jadi. Bisa dibilang begitu. Aduh, tertarik nih memang. Tapi kalau kita lanjutin, tapi nanti gini lah, kita bicara sampai di sini dulu nih, karena bukan apa-apa, ini kan perjalanan masih jauh. Harapan, kita bicara harapannya, kita bicara masalah untuk keorganisasi. 211 di Bogor berapa jumlah anggota? 211. Saat ini 26. Karena dia belum Personil. 2 tahun. Baru setahun lebih Om. 20. Umur baru setahun lebih. Di mana persen? 20 juga ya? Iya. Kalau ini? Kalau jadi 211 itu sekarang ada di 8 kota Om. Yang pertamanya ada di Jakarta. Ya. Jakarta kurang lebih membernya sekarang yang aktifnya sih 100-an. Cuma kalau nomor member yang sudah rilis itu sekitar 200 menuju 300 loh. Kemudian kota keduanya itu ada di Surabaya. Surabaya member aktifnya ya sekitar 50-an ada. Kemudian kota ketiganya itu ada di Bandung. Bandung kalau nomor membernya sih udah tembus 100-an juga, cuman ya gitu tadi karena membernya kan fluktuatif, yang aktif yang datang dan pergi itu silih berganti ya sekitar 50-an lah masih ada yang aktif. Setelah Bandung kita ada geser ke kota Semarang. Semarang kalau lihat dari antara kota yang kemarin terakhir kita Jambore Nasional, kebetulan kemarin kita Jambore Nasionalnya di Bali tuh. Peserta terbanyaknya itu ternyata chapternya itu dari Semarang. Semarang pesertanya paling banyak, ternyata member aktifnya juga lumayan banyak dia ya, sekitar 50-an something juga. Dari Semarang kita geser ke Tangerang. Daerah sini itu harusnya kalau misalnya Om Boy punya 211, ntar bisa ikutnya ke W211 Klub Indonesia Tangerang chapter. Dia chapter kelima. Cuman kalau Tangerang
Mungkin karena berdekatan langsung dengan Jakarta, Bekasi, jadi tarik-tarikan membernya lumayan kuat juga. Ada yang mau masuk Jakarta, mau masuk Tangerang. Member aktifnya masih ada, walaupun nggak sebesar chapter-chapter lain. Setelah Tangerang kita ada Bekasi. Bekasi kemarin baru bikin acara lari ya, bareng Wamen Nakar ya. Fun Run ya. Ya, Fun Run. Member aktifnya juga udah lumayan banyak. Dari Bekasi, chapter ke-7-nya itu Jogja. Jogja ya, karena Jogja juga baru mau masuk tahun ketiga ya. Karena jadi member aktifnya ya antara 20 sampai 50. Kenapa 20 sampai 50? Karena di klub Mercy itu baru bisa dideklar dia kalau membernya itu minimal berapa? 15 ya. Kemudian Bogor yang terakhir. Jadi Bogor itu chapter kami yang paling bungsu. Ya 2 tahun juga belum. Ya, mudah-mudahan sih bisa promo di sini. Membernya. Yang mau masuk Bogor 211. Total membernya berarti 20 kali, ya kita anggap minimal aja member aktifnya 20 kali 7, 140-an ya dari 7 chapter. Sama Jakarta ya antara 200-300-an lah member aktif. Nah, kalau saya lihat di Jakarta ya pemilik tipe 211 ini kan banyak ya. Banyak. Saya juga pengguna Mercy. Ya. Nah sekarang mungkin teman-teman pengguna Mercy ingin bergabung. Coba dong promosiin. Nanti ada IG-nya nggak? Ada. DM-nya. Ada. Coba tolong disebutin nanti call center-nya berapa. Kan kalau misalnya masuk makin banyak kan makin bagus, makin meriah gitu. Iya. Silakan kalau ada IG-nya nanti sama itu akan ditulis di bawah. Yang Bogor silakan. Silakan dari CI ke chapter gitu. Ya, silakan. Nanti akan ditulis nanti di sini di bawah ini akan ditulis nih. Facebook Di Facebooknya. Udah gitu nanti ada call centernya. Terus mungkin tolong ceritakan syarat-syaratnya apa aja gitu. Asal jangan Mercy Batur. Saya punya Mercy. Kalau nggak bis Mercy lagi. Iya benar. 18 jendela Ya makanya 18 jendela. Saya juga punya Mercy. Benar di sini kan banyak Mercy. Ada yang bertingkat. Ayo kalau ini mumpung saya rasa nih, ini penonton kita nih banyak yang punya Mercy mau masuk. Tapi seandainya dia punya Mercy tipenya agak berbeda gitu ya, tipe 124, tipe 210. Ya. Untuk sementara boleh bergabung dulu apa ditolak? Kan saya kalau ditolak, pokoknya gue terima hanya 211, yang lainnya enggak. Itu gimana? Boleh nggak nih kalau misalnya saya bergabung dulu? Kan yang penting Mercy-nya dulu. Ya. Nah, ini gimana? Jadi klub Mercy itu intinya ada dua rule yang ini. Yang pertama kita sering nyebutnya itu regional. Nah kalau regional varian apapun dia bisa masuk. Let's say misalnya Bogor, di Bogor itu ada BMUC. Bogor Mercedes Band User Community. User Community. Kalau misalnya punya 210 bisa masuk situ, 211 bisa masuk situ, 124 bisa masuk situ. Nah, yang penting Mercy. Tapi kalau misalnya MBC Bandung pun sama mau punya 123, 124, 210, 211, 212 bisa masuk semua situ. Kalau mau lebih ke yang homogen kan kadang kita gini Om, kita itu kadang lebih mencari kesamaan kan. Yeah. Kalau kita sama semua, nah berarti harus masuknya ke varian. Nah kalau di 211 sendiri ya harus 211, tapi 211 juga enggak. Ada seri-seri tertentu yang di luar 211 tapi yang bisa kita akomodir masuk ke 211. Di antaranya 209. 209 ya. 209 itu sebetulnya perkawinan antara C-Class sama E-Class. Kalau kita lihat ekornya sama persis sama 211. Ininya lampunya. Beda. Kalau 210 lebih bulat-bulat, kalau kita bulatnya lebih bulat oval gitu ya. Nah, kita kan pelanjutnya 210 kan, setelah 210 ganti 211. Nah, kalau yang 209 tadi dia depannya itu C-Class peanut. Tapi bisa kita akomodir masuk ke kita atau CLS ya. CLS 219, W219 bisa masuk. Satu lagi nih pertanyaan pemirsa nih. Bayar nggak masuknya? Nah, kalau itu kalau udah bayar nanti orang pada males nih.
Bayar nggak masuknya nih? Jelas bayar, Om. Nah, berapa bayar? Ada administrasinya. Bayarnya sih beda-beda ya. Kalau di Klub Indonesia kita sistemnya gini, Klub Indonesia itu maksudnya yang di Jakarta. Kita untuk jadi member itu harus jadi calon member dulu. Jadi calon member kita harus setor komitmen fee lah istilahnya, sekian rupiah. Sebutin dong nanti kan yang bayar nggak masalah. Ya, yang pasti nggak mahal-mahal banget, di bawah sejuta lah, di bawah sejuta. Tapi di bawah sejuta pun itu nggak cuma-cuma, dia dapat polo, dapat stiker mobil. Setelah calon member tersebut membayar joining fee itu, dia harus ikut dulu 2 WOTR, Om. WOTR itu berarti W211 on the road. Jadi kita sebulan sekurang-kurangnya sekali, idealnya 2 kali itu ada kumpul-kumpul. Setelah dia berkumpul 2 kali dan ikut 1 kali touring, baru dia boleh masuk, dianggap dia akan jadi sebagai member penuh. Setelah menjadi perbedaannya tuh nama yang member. kalau calon member dia belum punya nomor anggota ya, KTA belum. Gitu. Jadi dia cuman ikut, belum boleh pakai baju seperti inilah seragam resminya. Kayak tentara. Ya, sebenarnya sih lebih ke arah ini, Om, kalau boleh menambahkannya Presiden. Kami juga pengen semua yang hadir itu karena memang benar-benar cinta dengan produknya Mercy itu yang varian tertentu tadi ya, W211 kalau kita. Yang kedua, dia juga bisa menghargai arti komunitasnya, gitu loh. Sehingga jangan keluar masuk Senaknya. paunya mereka gitu loh. Jadi ada aturan yang memang harus kita patuhi. Ada iuran kas juga untuk keberlangsungan dan acara-acara organisasi. Ya semuanya nanti dari mereka untuk mereka sebenarnya. Ya, kalau saya lihat gini ya, sekarang saya juga banyak ngikutin, kebetulan dari podcast kita juga banyak ngikutin beberapa komunitas mobil. Mereka punya alasan kenapa mereka keluar, kapan. Jadi tergantung pengurus. Pengurusnya oke, enak, masuk. Pengurusnya nggak oke, kurang variatif, kurang ini, keluar, ya kan? Yeah. Jadi kembali lagi kepada pengurusnya kalau menurut mereka. Ya. Jadi saya lihat gini. Paling tidak ada satu privilege, ada satu keuntungan. Misalnya nih saya udah punya klub Mercy, kartu members. Nah, kalau mereka kan para pencinta mobil, dengan kartu ini kalau kita beli spare part diskon. Nah, itu ada salah satu ini. Atau juga bisa juga dengan kartu ini kita bisa nginep di hotel ini dapat potongan sekian persen. Jadi ada added value-nya juga di situ. Ada nggak rencana ke sana? Itu salah satu itu sebenarnya, Om. Salah satu program kerja. Sebenarnya program saya periode kedua sekarang jadi Presiden 2011 itu udah dicanangkan dari periode pertama, cuman karena pada saat periode pertama masih transisi dari pandemi ke lepas pandemi masih agak susah. Jadi insya Allah kedepannya itu kita mau membangun sebuah database, di mana database tersebut nanti semua member 211 dari Jakarta sampai ke Bogor itu ada database tersebut, backgroundnya apa, usahanya apa. Jadi dengan adanya database tersebut kita juga harapannya usaha-usaha member itu bisa ter-up juga. Ya, misalnya si A punya warung makan atau punya resto, si B punya bengkel, diutamakan itu ya kita belinya dari teman-teman kita sendiri. Ya, soalnya juga pernah juga nih saya dari yang masuk ke redaksi. Banyak kan sekarang kan kalau lihat saya di sosial media ya, itu kan yang jual istilah kampakan. Ya. Itu banyak yang ketipu. Jadi mereka beli kampakan satu produk spare part, tetapi kenyataannya nggak datang barangnya. Bahkan saya juga pernah berteriak di situ, coba tolong adminnya ditertibkan. Nanti dia malah suka nyalain kita. Wah kenapa nggak hati-hati ya? Sekarang kita kan nggak tahu. Nah ini mungkin dengan adanya masuk klub-klub ini kan ada satu proteksi bagi mereka. Karena saya terus lihat juga ya, yang punya Mercy di Jakarta aja ini banyak. Tapi kalau mereka bisa dihimpun menjadi satu, ya mungkin oke lah kalau ada iurannya pasti bagus ya. Ya pasti ada, misalnya ada konvoy bersama, ini programnya nyata, real gitu ya. Saya rasa makin bagus. Tapi ya
jangan terlalu eksklusif banget. Mungkin nanti orang akan minder, karena banyak Ya, minder. betul. Apalagi kan zaman ini kan zaman banyak yang susah dan sensitif, ya kan. Ya kita harus pintar-pintar lah kita ini kan sendiri. Baiklah nih, kayaknya pembicaraan ini udah berlangsung, udah enak, tapi saya nanti akan undang lagi nih. Tapi saya yakin nih, pada saat saya undang lagi, jumlah anggotanya udah banyak nih. Amin. Terima kasih. Nah, Ya. harapan sebelum ditutup, silakan Pak Presiden kepada pemirsa. Ya, harapannya karena sesuai sama tujuan klub ini berdiri, mudah-mudahan W211 Klub Indonesia kedepannya bisa makin bermanfaat bagi membernya, bagi keluarga, dan bagi masyarakat luas terutama. Paling itu aja harapannya. Oke, jadi silakan. Ya, itu sudah mewakili seluruh chapter. Harapan Bogor mungkin ada solusi. Harapan Bogor itu pertama kami bisa menambah jumlah member ya. Terus sama seperti dari dari chapternya kami, ketua chapter kami, dalam artian dari itunya chapter Indonesia, bahwa diharapkan kami bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi member, tapi juga masyarakat, dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Tumanggo bisa lebih istilahnya ya, lebih hadir dan terasa gitu, lebih baik di komunitas otomotif di Bogor maupun di di Indonesia pada umumnya. Nah, ketuanya kan, silakan. Oh ya, udah diwakil sebenarnya tadi Om ya. Tapi nggak apa-apa. Harus bersuara. Oh iya, oke, siap. Jadi memang harapannya gini Om ya. Harapan saya bisa memberi harapan buat orang. Kenapa saya bilang gitu? Meneruskan ya, kenapa saya bilang gitu gini? Buat pecinta Mercy yang sekarang bingung mau betulin kendaraan di mana, mau servis cari spare part ini di mana. Kalau di resmi, yang resminya pasti akan kaget-kaget Om dengan harganya gitu kan ya. Nah, harapannya makanya buat para pemilik Mercy, kalau memang ada komunitas di varian tertentu atau di semua varian, Referensinya lebih banyak. Referensinya lebih banyak. Itu salah satu benefit yang memang saya dapatkan. Saya bisa dapatkan banyak spare part yang jauh lebih miring, yang orang bilang ini mahal banget. Enggak juga gitu. Oh, ini bisa diselesaikan dengan kayak begini. Orang mikirnya ini momoknya, contoh tadi Pras bilang, momoknya W211 adalah SBC gitu ya Pras ya. Tapi ternyata enggak. Gitu. Jadi begitu kita kenal dengan lingkungan, dengan network yang memang lebih pas gitu ya. Insya Allah semua harapan dan ketakutan yang para pemilik Mercy itu bisa teratasi gitu. Jadi itu salah satu profit yang saya dapat dari bergabung dengan komunitas. Di luar kalau misalnya ada tambahan touring, ada CSR dan lain-lain, itu udah pasti insya Allah kita bisa ikuti lah. Gitu. Dari bank bisa support ya? Dari bank ya? Apa IG-nya? Oh ya. Buat Instagram 211 bisa di follow di MBW 211CI. Di Facebooknya juga kita ada Mercedes-Benz W211 Club Indonesia. Paling bisa. Call centernya bisa dihubungi? Call centernya bisa by DM. By DM ya. Karena banyak nih yang bakal mau ikut nih. Apalagi udah tokoh-tokoh yang muda yang ganteng-ganteng ini kan sudah berbicara, biasanya tinggal ya banyak berdoa ya, banyak mengikutnya. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan Mercy Club ini tetap ya tambah makin jaya ya. Pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah nih bincang-bincang menarik kita ini sudah ya sampai titik puncaknya nih. Saya mengharapkan mudah-mudahan bagi para pencinta dan penggemar Mercy khususnya W211, yuk kita bergabung. Banyak kok benefit yang kita dapatkan dari kumpul-kumpul kita ini nih. Pertama, selain kita bisa melihat mobil yang bagus-bagus, yang kedua kita bisa saling sharing dalam hal spare part, penggunaan dan sebagainya, dan pengalaman, dan yang punyanya juga mungkin masih muda-muda dan terus terang aja ya dia pengalaman pekerjaannya juga ada. Saya rasa itu dulu pertemuan kita, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Yuk, terima kasih, yuk, bye-bye.